ya. Disebut aja namanya. Oke, silahkan. Ya, saya nerima dia, Bu. Ya, silahkan, Mun. Menurut saya penggunaan neraca pasar di Indonesia itu sudah cukup baik karena sudah lama dipakai. Namun dalam perawatannya masih kurang. Contohnya terlihat dari tempatnya yang neracanya itu dan uh, lainnya itu masih berkarat gitu, yang menandakan kurangnya perawatan. Oke, baik. Terima kasih, Nur. Jadi kurang dirawat. Ya, kemudian yang lain, satu lagi. Baik, Bu. Silakan, Sukma. Dengan pengalaman saya, karena saya dulu tukang ngangkut manggis ya, Bu. Jadi menurut saya penggunaan kayak neraca itu kurang, Bu. Jadi kayak misalnya belum pas nol, udah diambil aja itu manggisnya. Jadi belum tepat ke pas berat pasnya itu sudah diambil duluan karena mungkin udah cukup gitu kan, tidak sesuai dengan tata tertibnya gitu, Bu. Dan juga kalau misalnya lihat di pasar-pasar gitu kan banyak orang yang curang ya, Bu. Jadi kayak menambahkan ganjelan pada neraca tersebut agar terasa berat gitu. Nah, Di bagian mananya? di bagian kayak bebannya itu loh, Bu. Di bawah agak bebannya itu kayak di ke atas sedikit. Oke, nah sekarang Ibu kasih ini, kalian tulis di Word ya. Ibu lihatkan dulu. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Coba, ini pertanyaannya. Fenomena yang terjadi pada perilaku pedagang di pasar Pulung terkait sistem pengurangan timbangan adalah masih banyak dijumpai para pedagang. Nah ya, ini misalkan pembelinya nih ya, pembelinya ini, kelihatan nggak? Saya perbesar lagi ya. Nah ini, pembeli Jumriani membeli beras. Nah, dia bilang 4 kilo ya. Nah, di timbangan pasarnya itu 4 kilo. Ternyata ditimbang itu 3,9 ons gitu ya. Nah, berbeda kan antara yang ditimbang di pasar dengan yang ditimbang di rumah ya. Nah, dari keterangan tabel 1 terlihat bahwa terjadi adanya tindakan kecurangan dalam hal timbangan yang mana tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Belakangan ini setelah melakukan penimbangan di rumah dengan penimbangan di pasar terjadi selisih gitu ya. Nah, apakah ini boleh dilakukan secara ajaran agama kita? Nah, jangan disebut, ditulis di Word, nanti dikumpulin. Sekarang waktunya 10 menit. Kayaknya cuma sampai itu doang. Iya. Sok, di Word aja. Ibu, soalnya 4 ini, Bu. Iya. Nah, Ibu kirim di chat ya, biar kalian enak mungkin. Ibu kirim di chat soalnya ya. Pakai nama ya? Iya, dinamain. Kan nanti pakai Word. Nanti di GCR masing-masing. Silahkan. 10 menit ya. Nanti akan ada yang menjawab juga, kita diskusikan.
Ibu, Fadli izin konfirmasi sebelumnya, Bu. Eh, Laptop Fadli dipakai kakak kerja, terus ini boleh tulis tangan nggak, Bu? Pakai HP bukannya bisa ya di WPS? Kalau saya nggak ada aplikasinya. Enam menit lagi ya.
Ibu, maaf dikirim di mana ya, Bu? 3CR, Neng, udah Ibu buat. Udah, silahkan. Baik, Bu. Terima Word kasih. aja ya, Word, nggak PDF ya, Word aja. Bu, boleh ngacak nggak, Bu? Boleh, boleh. Silahkan.
Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah semua? Lagi dikirim, Bu. Oke. Baik, sambil menunggu mengirim, apakah ini boleh dilakukan dalam ajaran agama kita? Silakan, Abror. Nah, Abror, dipanggil Abror Sukma yang tidak. Abror, silakan. Iya Bu, kenapa Bu? Hah? Apakah ini boleh dilakukan dalam ajaran agama kita? Abror, Iya Bu. gimana? Karena Boleh nggak? tadi aku masih nggak dengeran, maaf. Apakah ini boleh dilakukan dalam ajaran agama kita? Bro, lagi di mana gitu? Lagi di jalan Bu. Kan ketahuan tadi masih ada di belakang-belakangnya bilik-bilik tuh. Beli obat Bu. ngobat. Ya, oke yang lain. Dwi, Dwi, Hadir, Bu. ya silakan. Boleh nggak, Dwi? Nggak boleh, Bu. Oke, alasannya kenapa nggak boleh? Karena kecurangan, Bu. Oke, karena di dalam ajaran agama kita, Dilarang untuk berbuat curang. oke, dilarang berbuat curang. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana proses pelaksanaan perimbangan di pasar agar sesuai dengan jual beli Islam ditinjau dari konsep fisika? Nah, apa kira-kira? Melakukan pengenalan, Bu. Oke, melakukan apa? Pengenalan. Pengenalan. Pengenalan terlebih dahulu. Oke, pengenalannya itu seperti apa? Maksudnya gini, apakah kita yang ke pasar, apa orang pasar yang kemana gitu?
Orang pasarnya lah, Bu. Tapi mau nggak mereka? Melakukan pengulangan, Bu. Pengulangan peneraan kali ya, teraulang gitu ya. Kan ada undang-undangnya, Bu. Ya, coba undang-undangnya apa, Bro? Aduh, saya lupa tadi. Bentar, Bu. Ada nggak undang-undangnya? Ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ada. Tadi siapa yang bilang ada perempuan? Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal. Oke, apa itu disebutkannya? Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang huruf A wajib ditara dan ditara ulang. Huruf A itu apa? Mungkin itunya kali, Bu, yang dibelinya apa? Kalau ada undang-undang pasti dia ada keterangannya di situ. Yang A, B, C, ya. Nanti di-download coba. Tadi yang perempuan siapa? Kania? Tania? Tania kah yang tadi jawab? Ada undang-undangnya, Bu. Ada apa, Rabina? Bu, kalau dalam ada, Bu. Oh, silakan. Ya. Kalau dalam Quran ada Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Oke, belum masih ke undang-undang, tar dulu. Undang-undang, ayo. Pasal 8, Bu. Pasal 8, Maya Sinta. Iya. Yang mengeluarkannya siapa? Menteri Perdagangan atau siapa di situ? Presiden Republik Indonesia. Oh, Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. oke. Dari tahun berapa? 1999. Oke, udah lama berarti kan. Nah, kira-kira orang pasar tahu nggak tentang itu? Enggak. Mana ada, Bu, orang pasar kayak gitu, Bu. Nggak tahu. Pasti nyari duit, Bu, orang pasar mah. Nah, begitu ya. Tapi ya misalkan nggak di pasar deh, yang ada di pasar-pasar modern. Kira-kira mereka sudah tahu apa belum? Belum, Bu. Belum, Mereka Kayaknya ada yang nggak belum. tahu deh, Bu. Nggak tahu yang juga. penting penghasilan, Ibu. Mereka mah. Ya penting penghasilan. Oke, kalau misalkan kalian ke pasar mau memberikan pengarahan, mau nggak kalian? Paling dimarahin. Apa sih ngatur-ngatur? Boleh, Bu, tapi takutnya diomelin, Bu. Oh, takut diomelin. Kan kita sedang menebar kebaikan. Ya bukan Oke. yang omelin, Bu. Ya, udah takut aja sih, belum juga ke pasar ya. Oke. Tadi secara undang-undang. Nah, secara tadi ada yang mau menjelaskan tuh secara Islamnya. Oke, silakan. Tadi siapa? Saya bisa, Bu. Tadi juga dulu bisa. siapa tadi teh? Tadi dulu sebelum Sukma. Fadli. Ya, silakan Fadli. Di surat apa? Quran surat Ar-Rahman ayat 9, Bu. Ini yang artinya? Sebentar, Bu. Saya lagi Artinya tadi sebentar, Bang. Ini, aduh. Saya lagi buka Quran, Bu, bentar. oh, oke. Saya beda ayat, Bu. Ya, boleh Sukma nanti ya. Menurut saya itu surat Nanti dulu. Al-Mutaffifin. Oh, Nanti dulu, Fadli dulu. Tar dulu satu-satu ya. Semangat, benar. Satu lagi nanti, kira-kira mungkin ayatnya beda. Sok Bu, keperas dulu Bu. Bentar Bu, ini Oh ya udah, Sukma dulu katanya. Silakan Sukma. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang-orang lain, mereka mengurangi. Ibu. Oke, ya. Betul ya.
sebenarnya tidak boleh di dalam ajaran agama Islam. Oke, yang lain? Pak Fadli sudah siap? Ada Bu, surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Oh iya, kenapa tuh? Tentang gimana penjelasannya? Maka sempurnakanlah tekaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanganlah yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Oke, ya betul. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Ya. Oke, nah itu ayat itu menerangkan bahwa Nabi Syuaib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan timbangan dan takaran, ya, dan melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan. Maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran yang menyebabkan kalian menyerahkan kepada Allah pembayaran yang kurang, gitu ya. Kepada Allah, kepada mereka. Tetapi bila kalian mengambil dari mereka, maka kalian memintanya dalam keadaan serah dan cukup. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil, dan janganlah mengurangi harta benda mereka, membuat kerusakan pada ayat di atas maksudnya adalah membegal orang-orang yang melewati jalan, maka orang-orang itu akan diazab oleh Allah. Oke, berarti kita sudah tahu ya. Nah, siapa tahu nanti kalian jadi pengusaha di mana menggunakan alat ukur timbangan. Oh, kenapa Muhammad Fadli mau menjelaskan yang tadi? Silakan. Iya Bu, dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Artinya, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jadi maksudnya ya. Jadi di Islam tuh dilarang untuk melakukan pengurangan, justru malah dianjurkan untuk melebihkan timbangan, Bu. Ya, betul. Lebih baik melebihkan sedikit gitu ya, dimana agar jual belinya itu merasa tidak ada yang dirugikan, betul? Ya, sehingga dalam berdagang hendaknya disertai rasa jujur, gitu kan, sehingga ada nilai manfaatnya, gitu ya. Kalau apabila penjual dan pembeli itu saling menipu, atau merahasiakan tentang apa yang harusnya dikatakan, maka tidak akan ada nilai manfaat, gitu ya. Buat apa juga, gitu ya. Oke, nah kemudian tidak hanya itu, kita juga harus melakukan apa terhadap alat ukurnya? Melakukan menerak ulang, gitu ya. Baiknya mungkin kalau kita nanti ya punya pasar, misalkan kita jadi direkturnya gitu ya, baiknya ada program di mana kita menerak ulang alat-alat yang digunakan pada pedagang. Betul tidak? Betul ya? Betul, Bu. Betul, gitu. Oke, udah pada bagus semua. Nah, pertanyaannya gini. Saya pernah nanya gitu ya. Bapak, kan kadang kalau menimbang itu dari barang ke alat ya. Madepnya ke penjual gitu ya, bukan ke pembeli ya, kadang gitu ya. Mungkin ada salah satu maksudnya. Nah, gini misalkan. Pernah saya nanya gini, kalau masalah timbangan yang baik atau menurut Islam, saya tidak tahu, kata penjual. Saya di sini berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau saya menimbang dengan benar, maka saya hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Lagi pula, kadang dari tengkulaknya juga sudah dikurangi. Nah, berderet ke atas ya. Jadi kalau saya tidak ikut mengurangi timbangan saya, maka saya akan rugi, gitu ya. Nah, prinsip dari berdagang itu adalah keuntungan. Jadi yang penting saya untung. Nah, berarti benar ya, sama kayak yang tadi Sukma ya. Kalau dari tengkulak sudah dikurangi, tetapi saya tidak ikut mengurangi timbangan, maka saya akan rugi besar. Nah, ada cara lain agar saya tidak mengurangi timbangan dengan cara menaikkan harga tersebut. Nah, ya, jadi kena semua ya.
tengkulak yang menjual, yang beli. Tetapi konsumen ketika harganya saya naikkan, dia pasti tidak mau beli kepada saya. Jadi jalan satu-satunya yaitu mengurangi timbangan tersebut. Nah, dari wacana yang sudah Ibu berikan, menurut kalian apa yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang sudah kita pelajari di awal? Silahkan, siapa yang mau coba? Pelik ya? Masalahnya pelik nggak? Apa tadi Ibu, pertanyaannya? Ya, Izin menjawab, Bu. ya silakan Tias. Pertama yang kita lakukan, menurut pendapat saya, Bu, kalau kita menjumpai orang seperti itu, yang pertama kita nasihati dengan baik-baik, dengan cara yang baik, yang sopan. Mungkin beliau akan berpikir setelah apa yang kita katakan, beliau akan memikirkannya itu panjang gitu, Bu. Dan kita jelaskan secara hukum, dan itu pun ada undang-undangnya gitu. Bukan hanya dalam Islam saja, namun di Indonesia ini juga punya undang-undang, dan itu untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, kita jelaskan tuh, Bu, gimana sih sebenarnya timbangan yang benar dan baik itu. Kemudian kalau dia masih kurang percaya, kita buktikan, Pak, perbandingan orang yang melakukan jualan dengan jujur dengan yang tidak jujur. Karena kalau kita jualan itu, yang dicari itu sebenarnya bukan keuntungan saja, namun keberkahannya, kebersamaannya. Masa yang untung Bapak, si yang pembeli rugikan, jadi nggak enak gitu, Bu. Jadi kita menjelaskannya secara rinci, sopan santun, dan tidak menyudutkan Bapak tersebut, seorang penjualan tersebut. Oke, terima kasih Tias. Main? Ibu, saya mau. Boleh, Bunga. Mangga. Sebentar, Bu. Maaf, ada. Baik, Bu. Jadi izin menjawab. Kalau tadi Yas kan lebih ke pengarahannya agar penjualnya itu lebih mengerti aturan timbangan yang sebenarnya itu gimana kan, Bu, dengan undang-undangnya. Tapi kalau saya mungkin lebih ke soal gimana caranya agar si penjual ini tidak rugi karena dari sebelumnya ya beli itu sudah dikurangi timbangannya, dan untuk pembelinya itu juga tidak dirugikan karena misalnya ia membeli 1/4 tapi hasilnya kurang dari 1/4 kan. Lebih caranya mungkin gini, Bu. Jadi misalnya harganya udah naik, untuk 1 kilo telurnya itu dia nggak bilang 1 kilo, Bu. Jadi kayak udah dibungkusin gitu loh, Bu. Gimana ya? Gini. Misalnya kerupuk 1/4. Tapi dia nggak bilang 1/4, tapi udah dia bungkusin 5.000, dan itu udah ada untungnya buat dia. Dan untuk membelinya juga belinya bukan 1/4. Gimana ya? Jadi bukan sekantong gitu ya? Iya, sekantong. Iya, sekantong. Nah, jadi itu kan kayak si penjualnya bilang ini harga sekantong, si pembeli dapatnya sekantong, bukan per-peran kilo gitu, Bu. Mungkin jadi untungkan adil gitu kan, Bu. Jadi ijab kabulnya yang diperhatikan ya. Iya, Bu. Jadi ini kerupuk sekantong berapa gitu ya. Jadi nggak dikasih kantongan, goceng misalkan. Iya, bukan per gram-graman. Oke, kalau misalkan dia mintanya 1/4, maka harus diapakan? Maka dibilang, ini kan harga sekantong 5.000, kalau 1/4 berarti nanti saya tambahin gitu. Ada harga tambahannya. Oke. Jadi kan lebih pas. Baik, Bu, sudah. Siapa? Seru nih kan? Ayo, yang mungkin orang tuanya juga di pasar atau dulu kayak Sukma katanya pernah. Ada lagi? Sudah? Belum. Saya tukang kelapa, Bu, nggak ditimbang.
Oh, yang pas kelapa. Wah, kelapa enak tuh. Kalau saya sendiri sih kan pernah, Bu. Jadi kalau saya Mana emang lagi? lebihin. Jadi suka dilebihin gitu, emang sengaja takutnya kurang. Kalau bapak saya bilangin, Pak, mendingan lebih baik ditambahin aja gitu. Meskipun nambah banyak itu biasanya ditambahin, kan manggis, Bu. Soalnya manggis itu biasanya satunya aja itu udah lumayan berat gitu kan. Kata saya, udah tambahin satu aja, kan udah pas tuh. Takutnya kurang, tambahin satu aja. Biar takutnya kurang gitu. Oke, ya. Oke, berarti sudah paham ya, maksudnya Ibu membekali gitu ya, secara Islam ada aturannya, secara undang-undang juga diatur. Jadi ketika misalkan nanti kalian di masyarakat ada kejadian seperti itu, maka kalian bisa membuat sosialisasi terkait cara penimbangan yang benar. Oke? Nah, sekarang cara penimbangan yang benar yang sudah kalian dapat di semester ini seperti apa? Silahkan, Ledia. Itu Bu, biasanya kalau nimbang itu lihat dulu Bu. Pertamanya kan lihat dia udah seimbang apa belum? Apa belum Bu? Terus saat memasukkan benda yang mau ditimbang, yang pertama kali itu yang buat itu beban yang paling kecil dulu yang diletakkan di meja timbangannya Bu ya. Iya paling kecil dulu Bu. Terus kalau misalnya emang belum seimbang, berarti beban yang lebih berat lagi, yang lebih berat dari yang si kecil. Dan kalau misalnya belum seimbang juga, lebih besarnya lagi sampai yang besar Bu. Bila dia udah seimbang dua-duanya, baru Bu dihitung berapa jumlah berat dari bendanya yang ditimbang gitu Bu. Oke, itu neraca Ohaus apa neraca pasar? Neraca Ohaus itu biasanya, iya Bu. Oke, yang Ohaus kan kalian nggak ke kampus nih. Kalian belajarnya Iya, gimana? Bu. Pakai apa? Menggunakan ini kemarin kalau praktikum itu aplikasi Bu. Aplikasinya apa? Boleh saya kasih linknya? Saya mau lihat. Aplikasinya boleh di chat, nanti saya buka di sini. ini Bu, download Bu. Aplikasinya namanya VLab, namanya download di handphone. Iya, download. Iya, VLab Neraca Ohaus namanya. Coba dibuka ditulis kemarin pas praktikum. Berarti pakai handphone ya. Bisa nggak dilihatin di sini? Saya di laptop tapi. Sekarang saya pakai laptop. Yang di handphone siapa? Pasti semuanya pakai dong. Saya mau lihat siapa? Sukma? Sukma ada? Ada, Bu. Ya, bisa lihatin ke Ibu seperti apa. Jadi Ibu mau tahu bagaimana kalian tahu untuk menggunakan neraca Ohaus itu gitu. Di share screen. Ya. Sukma ada di handphone? Ada. Saya di handphone. Sebentar, saya buat co-host. Terus itu Bu, apa namanya? Filmnya itu kayak digeser-geser gitu Bu. Skala apa namanya kan dia ada Coba ada 3 skala ya Bu yang paling besar. Oke. Kan kalau kalian di kampus pasti kalian pakai gitu ya, makanya nggak saya tanya. Nah, sih pakai alat apa? Kira-kira. Oke, silahkan Sukma. Wah, ceweknya Sukma. Oh, di sini. Ini Bu. Punya Iya, ini Bu. Mendikbud. Oke, Iya. silahkan. Oke, kemudian ini berapa lengan? 3 lengan Bu. Oke, silakan ke bawah. Ke bawah, Atun. Oh, oke, ini. Nah, ya, ini Bu, terus, ya. Terus masukin bebannya ke sini. Gimana? Iya, nanti ininya jadi yang kecil dari yang skala terkecil dulu digeser-geser dulu, Bu. Apanya? Ininya yang paling lengan satunya digeser dulu. Bukan, lengan 3, paling kecil dulu, yang lengan 3 dulu yang digeser. Nah, itu ini terserah aja gitu. Kalau kemarin pas praktikum sih, yang misalkan beban 1 dulu, Bu. Baru nanti beban 1 sama 2 gitu. Beban 1 dulu.
Iya. Oke. Jadi dari yang kecil dulu ya, kalau kalian ya? Iya kemarin, Bu. Kata siapa? Ini dari yang besar dulu, Bu. Yang besar dulu lah. Iya, dari yang besar dulu ini saya juga. Kalau dari kecil dulu nggak bisa. Ya, dari yang kecil juga. Coba ke 1 juga 0, kedua 0. Coba 50 gramnya. 50 gramnya dimajuin lagi. Oh, dimajuin lagi. Ini udah tahu. Oh, Nah, itu. iya, ntar ada hijaunya, Bu. Oh, Iya, gitu, Bu. Oke. Jadi hijau gitu ya. Kemudian Iya, nanti apa ada lagi? hijaunya. Udah, itu aja. Iya, udah itu aja, Bu. Oke, itu dari kimia apa fisika? Fisika, Bu. Oke, itu pakai yang Kemendikbud. Makasih ya, belum 4 lengan ya. Berarti piringannya belum piringan yang ngegantung ya. Belum, yang ini. Siap. Oke, terima kasih Sukma. Ya, Ibu. Ayo screen PDF-nya. Saya enakan ngomong, kalian yang ituin gitu. Silahkan, siapa yang mau bantu. Saya jadiin co-host dulu. Siapa? Rabina? Pakai laptop, pakai handphone? Gimana buka kok, Bu? Oh, pakai Dwi. Pakai Dwi. Nah, di GCR juga saya sudah menyiapkan ya videonya ya. Videonya udah ada. Jadi sebenarnya neraca ini lebih mudah ya dalam mempelajarinya. Silakan nih itu dulu. Oke, nah yang ini apa? Sejarah masa silakan dipelajari sendiri karena ini ya, jadi alat-alat apa aja yang ada di GPCM gitu ya untuk mengukur massa. Nah, jadi alat ini yang menjadi alat ukur standar. Nah, ketika nanti alat kita mau dikalibrasi, maka kalibrasinya ke sana. Nah, alat itu yang paling apa? Yang menjadi standar. Apa? Nah, alat ukur massa sama berat beda apa sama? Beda, Bu. Beda ya, kalian sudah tahu, nggak usah saya tanya lagi lah. Oke. Nah, di sini akan bahas neraca pasar, neraca Ohaus, neraca pegas, dan hidrometer. Silakan dilanjut. Neraca dan tahu bahwa dia bisa menimbang 1 ons ya, paling kecil ya. Bisa nggak setengah on? Kalau dari batunya itu ada nggak ya setengah on? Kira-kira ada nggak? Puasa deh. Ada. Ya. Ada nggak sih setengah on? Ada. Yang setengah on ada ya, berarti ya. Kalau setengah on itu ada, maka nilai skala terkecilnya adalah setengah ons ya. Oke. Kemudian ada 2 bagian dalam neraca pasar. Bentar. Ada bagian yang berfungsi sebagai wadah. Mana yang wadah? Yang ada corongnya ya. Ya, sebagian ke bawah nih. Letakkan bandul. Enggak, masih yang tadi. Nah, ketika menggunakan neraca pasar biasanya kecurangannya ada di mana? Diletakkannya di mana? Diletakkannya di mana? Batunya di Di ujung, Bu.
Di ujung mana? Bawah itu Bu, Batunya. tempat naruh beban. Oke, di bawah wadahnya, ya. Iya. Tuh, jadi sehingga sudah berat ya, gitu ya. Iya, benar. Oke, ya. Oke, lanjut. Oke, nah prinsipnya adalah untuk neraca momen gaya. Ya, apa sih momen gaya itu? Versi. Ya, Maya? Versi, Bu. Hah? Apa, Mai? Menggunakan setimbangan momen gaya, prinsip momen gaya. Coba dilihat, momen gaya itu kalau di perkuliahan tuh apa ya? Torsi. Torsi ya? Kesetimbangan benda tegar. Kenapa, Nak? Kesetimbangan benda tegar. Timbangan benda tegar. Ya, seperti jungkat-jungkit itu ya kan? Dia tidak bisa setimbang ya. Ya, kalau bebannya belum sama dan panjang lengannya belum sama, gitu ya. Oke, nah seperti itu. Nanti baca udah ada di situ prinsip momen gayanya. Kemudian kita lanjut ke neraca haus. Neraca haus itu ada yang berapa? Silahkan nanti baca prinsip momen gaya. Ini banyak kok di YouTube. Ada yang 2 lengan, ada yang 3 lengan yang tadi kalian sudah perlihatkan, ada yang 4 lengan. Oke, yang 2 lengan, ada yang pernah lihat? Tuh, yang kayak tengah-tengah. Ada? Pernah, Bu. SMP. Ada, Bu. Nah, SMP. Oke, pernah ya? Oke, sekarang boleh dibuka nih Dwi yang video timbangan 2 lengan. Ada? Oke. Bagian-bagian dulu nih. Nah, bawah. Nah, sip. Kita lihat dulu ya. Videonya sebentar-bentar kok, paling lama 3 menit. Terdapat 2 jenis timbangan. Sebelah kiri adalah timbangan miligram balance dan sebelah kanan adalah timbangan gram balance. Timbangan miligram balance digunakan untuk menimbang bahan dengan bobot kecil. Sedangkan timbangan gram balance digunakan untuk menimbang bahan dengan bobot yang besar. Timbangan gram balance memiliki beberapa bagian, yaitu water pass, tombol on-off, skala, tuas atau tombol penyangga timbangan, pisau pusat atau tengah timbangan, pisau lengan timbangan, lengan timbangan, mur pengatur keseimbangan lengan, piring timbang, mur pengatur keseimbangan, dan yang terakhir adalah anak timbang. Suara sama gambar nggak nyatu tuh ya. Oke. Nah, kalau di PDF yang dari Ibu, itu kan masih pakai bahasa Inggris, ya.
Itu tidak? Halo? Dengeran nggak? Oke, nah silakan dibuat ya. Silakan dibuat juga di Word-nya ya. Di Word-nya nanti ke atas lagi apa ya? Coba lihat. Bener nggak sih pakai bahasa Inggris? Oke, langsung Ini dua. bukan, ini triple. Bukan. Di Coba ke atas. bawah lagi. Ke bawah sayang, itu atas. Di halaman 17. Nggak ada ya? Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, di halaman 17, ini kan masih pakai bahasa Inggris ya. Tadi kan sudah dijelasin pakai bahasa Indonesia ya. Nanti silahkan terjemahkan, tapi harus ada fotonya ya. Yang strip itu apa, knife itu apa, oke? Nah, kemudian yang video kedua sayang, meneraknya bagaimana? Menerak itu apa? Mengenalkan. Yang kedua, yang paling bawah, oke. Ya. Oke. Yang pertama, membersihkan piring timbang, bagian kiri maupun bagian kanan. Selanjutnya, pastikan pisau pusat berada pada posisi yang tepat. Begitu juga pisau lengan. Selanjutnya, pastikan posisi penyangga piring timbang pada posisi yang sejajar. Coba dilihat, tuh tidak sejajar, maka dinaikin ke atas ya. Atur mur pengatur keseimbangan lengan sampai lengan timbangan sejajar. Selanjutnya, atur water pass. Mana water pass? Nah, di bawah. Water pass diatur sampai anting penunjuk tegangnya timbangan sejajar atas dan bawah. Gak enak nih, coba cium. Kemudian putar tuas untuk melihat skala sudah pada posisi 0. Jika belum sesuai, seperti pada yang ditunjukkan, atur mur pengatur keseimbangan dengan cara diputar ke dalam untuk mengurangi berat dan diputar ke arah luar untuk menambah berat. Putar lagi tuas sampai skala menunjukkan pada posisi 0. Dan timbangan siap digunakan. Oke, sudah. Bisa ya? Nah, itu langkah-langkah kayak gitu juga kalian rangkum ya di Word. Oke? Jadi gambarnya apa yang harus dilakukan, knop gitu ya. Jadi tadi yang S2 water pass ya. Agar apa? Water pass agar Seimbang. timbang. Oke, makanya di pasar juga harusnya dia meletakkan timbangannya jangan miring ya. Harusnya juga diletakkannya lurus ya. Oke, lanjut sayang. Nah, ini kalau yang udah kerennya nih neraca Ohaus 2 piringan berapa? Coba ke bawahnya. Ini video kalau nggak salah ya. Jadi semakin banyak lengan, semakin banyak massa yang bisa ditimbang, betul? Kaki. Betul, Bu. Ya, jadi semakin banyak. Ya.
Nanti ya. Saya kecoa. Bunda ngajar dulu bentar lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, itu udah bisa lah. Bawah lagi. Saya mau nerangin yang 3 lengan, bacanya juga udah bisa kalian kan? Nah, ini ada apa aja silakan nanti dilihat pada video neraca dan aerometer ya. Nanti aja itu lumayan lama, silakan kalian. Kemudian ini 4 lengan, lanjut ke bawah. Sebentar. Nanti. Ya udah cantik ke sana dulu. Masih bisa. Sebentar ya. Oke. Udah dibaca? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan dilihat dulu videonya Deneng, Dwi. Biar barengan lihatnya. Sambil nunggu Ibu Dedenya bisa. Yang neraca dan aerometer ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu dengan neraca. Neraca ini merupakan satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menentukan massa dari suatu benda. Jenis dan macam neraca ini cukup banyak. Jenis dan cukup banyak, sehingga kami hanya ingin membahas neraca yang akan digunakan nantinya dalam kegiatan-kegiatan eksperimen di laboratorium fisika ini, ya, yang akan kami sampaikan dalam webinar. Yang sering kita jumpai di laboratorium fisika di sekolah menengah itu kebanyakan adalah neraca Ohaus, ya, yaitu Ohaus 3 lengan atau Ohaus 4 lengan. Berikut adalah beberapa yang ingin kami sampaikan. Ini yang salah satu juga neraca yang 2 lengan yang sering dijumpai di laboratorium fisika sekolah menengah. Ya. Kemudian ada neraca yang 3 lengan, ya. Kemudian ada neraca yang 4 lengan. Dari semua neraca ini, kalau kita lihat neraca Ohaus yang 3 lengan, itu nilai skala terkecilnya sekitar 0,1 gram. Sedangkan yang 4 lengan itu mempunyai nilai skala terkecil yang cukup kecil ya, yaitu 0,01 gram. Ini neraca-neraca ini yang sering kita jumpai di lab fisika. Namun untuk bidang-bidang yang lebih memerlukan ketelitian yang lebih teliti lagi, biasanya kita gunakan neraca-neraca analitis yang lebih teliti lagi, yaitu dalam bentuk digital. Nah, sekarang kita untuk kali ini kami akan menyampaikan neraca yang analog, ya, terutama yang sering dijumpai yang saat ini adalah yang 4 lengan. Untuk yang 3 lengan, yang Ohaus yang 3 lengan itu ada skala puluhan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, sedangkan untuk neraca 4 lengan itu sampai dengan 1/100 gram.
Baik, kita lanjutkan dengan ini adalah bagian-bagian neraca, gitu ya. Ini adalah neraca Ohaus 4 lengan. Kalau kita amati bagian-bagiannya, yaitu ada tempat beban. Ya, ini adalah tempat beban. Kemudian ada tombol kalibrasi. Tombol kalibrasi ini sangat diperlukan. Jadi sebelum melakukan percobaan, kita harus mengatur titik setimbangnya dengan menggunakan tombol kalibrasi. Kemudian pada 4 skala, 4 lengan, yaitu ada lengan neraca yang nilainya ratusan, kemudian lengan neraca dengan nilai puluhan, kemudian ada lengan neraca nilai satuan, serta lengan neraca dengan nilai seratusan. Ya, ini saya rasa semua sudah mengenal, gitu ya. Kemudian yang perlu sangat diperhatikan itu adalah titik kesetimbangan, jadi atau kedudukan kesetimbangan. Jadi ini setimbang apabila garis sebelah kiri dan garis sebelah kanan itu adalah segaris. Jadi sebelum digunakan maka dinolkan dulu dengan menggunakan tombol reset yang tadi. Nah, sekarang kita mau mencoba cara bagaimana cara menggunakan Ohaus. Ya, pertama tentukan stabilitas titik kesetimbangannya dulu. Kemudian letakkan beban. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah cara urutan untuk menentukan massa. Ya, geser dulu beban yang paling berat, ya, yang paling besar, yaitu pada lengan ratusan. Jika pada lengan ratusan digeser ternyata terlalu berat, maka lengan besar dikembalikan ke nol lagi. Dan selanjutnya menggeser yang puluhan. Ya, sekarang kita perhatikan step by step digeser sehingga mencapai titik setimbang yang di bawah sehingga menjadi lebih berat. Begitu ini berat, pada skala 60 gram itu berat, maka beban yang 60 gram harus dikembalikan ke yang sebelumnya. Setelah itu baru menggeser yang kecil-kecil, yang satuan, ya. Ini pun digeser sehingga mempunyai nilai yang seperti tadi, yang harus lebih besar dulu berat. Kalau sudah terlalu begitu digeser ke skala 7 besar, maka beban itu harus dikembalikan ke 6, ke sebelumnya. Ternyata masih kurang berat, maka digeserlah yang kecil sampai memperoleh kedudukan setimbang. Ya, begitu mencapai kedudukan setimbang baru kita membaca berapakah massa yang kita ukur, massa benda tersebut. Yaitu kita lihat yang skala ratusan itu 0, baru kita lihat yang skala satuan, skala puluhan.
ternyata besarnya 50. Kemudian yang skala satuan itu 6, kemudian yang skala seperseratusan itu adalah 0,92, sehingga diperoleh tinggal dijumlahkan, masanya adalah 56,92 gram. Demikian Bapak Ibu, saudara sekalian, cara menggunakan neraca. Memang kelihatannya sederhana, tapi kalau kita tidak urutan tentang pembebanan pada lengan lengan neraca, maka cukup lama. Ya, jadi urutannya dari yang besar ke kecil, jangan dibalik atau dengan pokoknya diatur semuanya supaya setimbang. Hasilnya sih sama, tapi kurang sistematis. Menurut saya begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan alat ukur lainnya, yaitu untuk menentukan massa jenis suatu zat cair, ya, yaitu dengan aerometer yang disebut juga dengan hidrometer. Banyak sekali alat-alat ini macam ragamnya. Ya. Yang kita gunakan nantinya dalam eksperimen fisika selanjutnya, ya, fisika SMA selanjutnya adalah menggunakan neraca aerometer seperti yang ada di gambar itu. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara menggunakan neraca alat ukur aerometer. Yang pertama yang perlu dicermati adalah misalnya kita ingin menentukan berapa sih massa jenisnya zat cair, yaitu misalnya spiritus. Maka spiritus harus dimasukkan ke dalam tabung gelas. Perlu kami sampaikan, tabung gelas itu minimal adalah lebih tinggi sedikit dari panjang aerometer. Ya. Kemudian dituangkan ke tabung spiritus tersebut. Dan menuangkannya kalau bisa permukaannya itu mendekati tabung yang terbuka dalam tabung gelas itu, supaya untuk mempermudah kalau kita mau mengatur letak aerometer, dan untuk mengambilnya juga akan lebih mudah. Ya, saya cukup. Ya. Kemudian masukkan aerometer. Ya, tunggu skalanya, tolong dihadapkan. Ya, sudah. Oke. Maka kita tinggal membaca permukaan zat cair itu ada pada skala berapa pada skala aerometer. Ya, ini ternyata terletak pada 0,79 gram per sentimeter kubik. Ya, ini sudah dijadikan dalam kilogram per meter kubik, jadi 790 kilogram per meter kubik. Oke, cukup ya, bisa dipahami ya. Dan materi tadi sudah sampai materi kita yang hidrometer atau aerometer. Oke, nah tugas akhirnya adalah merangkum pada mata kuliah ini gitu ya. Tapi nggak ngambil dari lain, dari yang sudah saya bahas hari ini, dari video yang saya berikan. Paham? Jadi dari video yang tadi menggunakan alat ukur seperti apa, terus bagian-bagiannya apa aja, gitu ya. Ya. Iya, Bu. Oke. Dan dibuat semenarik ya, sehingga bisa membaca gitu ya. Agar kalian juga membaca 2 kali selain dari penjelasan saya. Dan juga tadi pertanyaan di awal, pertanyaannya boleh nggak sih yang tadi secara Islam itu kita boleh
mengurangi timbangan gitu. Yang tadi pokoknya dari awal kita kuliah ke bawah itu sampai terakhir ini aerometer. Oke? Tip untuk neraca digital bisa neraca analitis bisa dilihat, nanti ada videonya juga. Saya izin dulu sebentar ya, saya tuh pusing banget, flu baru malam, tadi malam, tiba saya puyeng gitu, rasa bineng. Oke, yang ini silakan yang analitik ada videonya ya, sudah saya siapkan.